A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya akan bercerita sedikit. Saya akan bercerita keadaan manusia dan perjalanan hidup manusia. Ini yang saya pahami, saya alami di dalam perjalanan hidup saya. Bahwa sesungguhnya manusia itu ibarat satu pohon kayu hanyut di tengah lautan, dan kayu itu dipenuhi air laut mulai di luar sampai ke dalam. Jadi kayu itu menyerap masuk air laut. Tetapi ketika kita menemukan kayu itu, kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya kayu ini dipenuhi dari luar sampai dalam air laut. Begitulah perjalanan manusia. Sama juga seperti kita. Kita ingin dikelilingi suatu rahasia. Karena kita dikelilingi sampai rahasia itu masuk ke dalam diri kita. Dan rahasia itu penuh dengan diri kita, luar dan dalam. Kita diliputi. Tapi kita tidak pernah memahami ketika kita tidak pernah belajar, apalagi tidak pernah merasakan dan tidak pernah mengalami. Tapi begitulah satu perjalanan manusia di alam raya ini. Satu contoh sedikit saya gambarkan. Ketika manusia lahir itu ke dunia, kecil sekali. Setelah dia sudah di luar, langsung membesar. Subhanallah. Jadi dulu saya pernah sedikit berdebat. Waktu zaman itu saya masih suka berdebat. Perdebatan mereka memahami dalam Al-Quran. Saya mengambil suatu pengetahuan dalam perjalanan rohani saya. Memang di dalam Al-Quran dikatakan, Allah mengatakan bahwa aku tiupkan rohku. Kami tiupkan roh ke dalam diri manusia itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita pahami selama ini bahwa Allah meniup roh itu ketika kita masih di dalam kandungan. Sedangkan yang saya pahami di dalam perjalanan spiritual tidak seperti itu. Nah, disinilah saya berdebat. Saya memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada penjelasan seperti itu. Tapi saya lebih memahami karena saya mengalami
dan merasakan. Jujur saudara, ini saya cerita ya. Allah meniup roh itu bukan di dalam kandungan, tapi di luar setelah kita lahir. Kemudian Allah itu tidak meniup, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan, kami tiupkan roh kepadamu. Dan secara logika, masa sih Allah meniup roh ke dalam diri kita? Padahal kalau Allah mau, cukup berkata, wahai roh, masuklah ke dalam diri si A, si B. Kenapa harus niup? Roh itu masuk ke dalam jasad kita setelah kita lahir. Dia masuk dengan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, roh itu masuk setelah kita lahir ke dunia. Itulah sebabnya ketika kita dilahirkan, kecil, setelah di luar membengkak, langsung membesar. Subhanallah. Memang Al-Quran itu bukan salah, benar. Tapi jujur, Al-Quran itu banyak sekali menggunakan kata-kata kias. Sekali lagi, Allah itu tidak meniup roh ke dalam diri manusia. Tapi dengan kodrat dan iradat Allah, roh itu masuk dengan sendirinya. Itu cuma peribahasa. Yang kedua, roh itu masuk, atau kita pakai bahasa umum, roh itu tidak ditiup pada saat kita dalam kandungan, tapi setelah kita di luar kandungan, artinya kita sudah lahir. Ada yang pernah bertanya kepada saya, karena saya menjelaskan seperti ini. Lalu dia bilang begini, kenapa kita hidup dalam kandungan? Padahal dia tidak memahami bahwa setetes air mani itu masuk, itu hidup. Coba bayangkan saudara, setetes air mani itu masuk. Air mani itu kan mengembang, berkembang, besar, menjadi darah, menjadi daging. Artinya hidup. Dari semula setetes air mani, kemudian berkembang menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang. Artinya apa? Dia hidup. Kita hidup dalam kandungan itu bukan karena ditiup roh. Subhanallah. Inilah salah satu perjalanan rohani saya. Mungkin bertentangan, tapi pakai logika untuk berpikir. Tidak mungkin Allah meniup roh ke dalam diri manusia. Allah tidak butuh meniup segala. Cukup berkata, wahai roh, masuklah. Kenapa susah payah meniup? Allah itu tidak seperti manusia. Dia maha segalanya. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.